Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, sungguh kita bangga, kita bersyukur mempunyai seorang nabi. Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam indah sekali budi pekertinya, agung sekali akhlaknya. Itu yang membuat banyak orang yang awalnya membenci menjadi jatuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya ketika mengetahui betapa luhurnya budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian dengan senang hati, dengan sukacita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada suatu hari ada seorang nenek tua yang berjalan, yang membawa barang bawaan yang banyak. Dia merasa berat membawa barang bawaannya yang banyak itu. Di saat dia keberatan berjalan membawa barang bawaannya itu, tiba-tiba ada seorang pemuda, ada seseorang yang usianya masih muda menurut nenek itu yang menceritakan, yang mendekatinya lalu menawarkan diri membantu mengangkat barangnya. Seorang muda itu membawa barang itu menemani sang nenek, dan kebetulan sang nenek ini suka sekali bercerita. Yang menceritakan apa saja sepanjang perjalanan, terutama dia bercerita bahwa ada seseorang yang menurut nenek itu merusak tatanan, memisahkan hubungan orang tua dan anaknya. Orang ini mengajak orang-orang untuk menyembah satu Tuhan. Dan nenek ini bercerita kepada orang muda yang membawa barang bawaannya itu, jangan sekali-kali engkau mendekati orang itu, wahai anak muda, wahai orang muda. Orang itu bernama Muhammad, katanya. Dari sepanjang perjalanannya, nenek itu menceritakan, berpesan kepada orang muda yang membawa barang bawaannya itu, jangan mendekati Muhammad. Dia orang yang tidak baik. Dia mempengaruhi orang-orang untuk menyembah satu Tuhan, melupakan nenek moyang dan sebagainya. Terus begitu dia bercerita tentang ketidaksukaannya kepada seseorang yang bernama Muhammad. Ketika sudah sampai pada tujuannya, barang bawaan diturunkan oleh orang muda itu, nenek itu berterima kasih kepada orang itu. Wahai orang muda, terima kasih engkau telah membawa barang bawaanku. Bagus sekali, akhlakmu bagus sekali. Tapi pesanku, jangan kau dekati seseorang yang nama Muhammad ya. Terus nenek itu bertanya, wahai orang muda, siapakah namamu? Bagus sekali kau membantuku. Dijawab oleh orang muda itu, namaku Muhammad. Kaget nenek itu. Siapa namamu? Namaku Muhammad. Betapa nenek itu tidak menyangka bahwa orang yang dijelek-jelekan sepanjang perjalanan tadi adalah orang yang akhlaknya baik. Dia hanya mendengar dari orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Yang dia dengar adalah yang tidak baik. Yang tentu bukan tidak baik, aslinya tidak baik, bukan. Karena memang orang-orang tidak suka, maka beritanya menjadi tidak baik. Nyatanya dia saat ini berhadapan dengan seorang yang mulia, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu pula sang nenek tua itu bersaksi bahwa menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima untuk mengakui Allah sebagai Rabb, menerima untuk mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Itulah betapa mulianya budi pekerti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diejek-ejek oleh seorang nenek tua, bahkan nenek tua itu yang dibantu mengangkatkan barangnya, tapi tidak merespon dengan marah misalnya, enggak.
tetap diam saja mendengar ceritanya. Sampai tujuan baru ditanya siapa namanya. Namaku Muhammad. Kaget si nenek tua itu. Dan si nenek tua itu akhirnya memeluk ajaran Islam yang mulia. Berkat mulianya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dimanapun berada, ada satu kisah lagi yang luar biasa. Betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ujung jalan, tidak jauh dari pasar Madinah, ada seorang tua yang pekerjaannya itu, mohon maaf, mengemis. Seorang laki-laki tua yang biasa mengemis itu dia buta. Dalam riwayat diceritakan dia penganut Yahudi. Setiap hari, setiap pagi di situ, ketika dia mengemis di situ, dia sambil berteriak kepada orang-orang, wahai orang-orang, jangan dekat-dekat dengan seseorang yang namanya Muhammad. Dia itu tukang tipu, dia itu tukang sihir. Jangan dekat-dekat dengan dia. Kalau dekat-dekat dengan dia, engkau akan terpengaruh terhadap apa yang ia ucapkan. Itu disampaikan setiap hari. Setiap hari. Pada saat yang sama, setiap pagi, si pengemis tua itu ada seseorang yang mendekatinya. Duduk di sampingnya. Yang awalnya itu minta izin, Bapak tua, ini saya membawa makanan. Apakah engkau mau saya beri makanan ini? Bahkan saya suapi. Dia mau, terima kasih, terima kasih. Setiap pagi dia didatangi oleh seseorang, disuapi dengan makanan itu. Pada suatu hari, tiba-tiba orang yang biasa hadir menemani dia kalau pagi itu menyuapi makanan itu nggak datang lagi. Nggak datang lagi. Maka ia sering kelaparan. Sering kelaparan. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada yang datang lagi. Duduk di sampingnya, memberi makanan kepada dia. Menyuapi ia makanan. Tapi tiba-tiba si kakek tua yang buta ini bereaksi. Siapa kamu? Aku orang yang biasa. Bukan. Orang yang biasa memberi makan aku itu, dia lembut sekali. Dia menyuapiku. Dia tidak membuat aku repot-repot memegang makanannya. Tapi kau tidak seperti biasanya ini. Siapa kau? Tiba-tiba orang yang membawa makanan itu, yang memang bukan orang yang biasanya itu, meneteskan air mata. Wahai Bapak tua, orang yang biasa mendatangimu, memberikan makanan itu sudah meninggal dunia. Siapa dia? Dijawab oleh laki-laki yang membawa makanan yang baru ini. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget, pengemis, buta, laki-laki tua itu kaget, pecah dadanya, menetes air matanya. Ya Allah. Berarti selama ini orang yang aku caci maki, orang yang aku katakan kepada orang-orang, jangan dekati ia Muhammad itu tukang sihir. Selama ini pula orang yang tiap pagi mendatangiku, tentu dia mengetahui betapa dari mulut ini mencaci maki dia, tapi dia tetap memberiku makanan setiap pagi. Betapa mulia akhlaknya. Maka benar berarti dia nabi. Maka di hadapan laki-laki ini, si kakek tua itu kemudian mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pecah dadanya, pecah tangisannya. Betapa luhurnya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dimanapun berada, siapa laki-laki yang baru saja menyuapi ia? Yang laki-laki yang baru datang menyuapi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mendatangi putrinya Aisyah. Wahai putriku, ini selepas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Sunnah apa yang belum aku lakukan untuk mencontoh Nabi kita, kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai ayah, semuanya sudah engkau lakukan. Ada satu hal yang belum, yakni Nabi Muhammad itu setiap pagi datang ke ujung pasar di dekat di kota Madinah. Di situ ia menyuapi seorang pengemis buta dengan makanan. Maka hari itu pula Abu Bakar As-Siddiq mendatangi pengemis itu dan mendapati ternyata
Orang yang selama ini disuapi oleh Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengemis buta Yahudi yang setiap hari pula mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Betapa mulianya akhlak Nabi. Dia tidak marah, bahkan justru menyuapinya dengan cara yang lembut. Sahabat dimanapun berada, inilah kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita terinspirasi untuk terus-menerus meneladani akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin menjadi kita semakin bertambah-tambah. Semoga kita semangat mengikuti beliau. Selamat kita, bahagia kita bersama keluarga fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.